bagi kita penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sebelum memulai doa 10 malam hari ke-9 ini, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang ke-9 yang boleh kami ikuti pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menyertai segala kondisi hati kami, agar kami tetap tertuju, mata hati kami tertuju kepada Tuhan, pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan saja, dan spiritualitas kami boleh disegarkan. Kami yang lelah, kami yang penat, biar Tuhan yang bangkitkan kembali. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Aikin untuk memimpin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, teman-teman. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Jelas. Oke. Puji syukur kepada Tuhan sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau hari ini kita dipertemukan kembali, tidak terasa sudah hari ke-9 ya. Dan saya lihat semua teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir, semua setia dari hari pertama, hari kedua, lanjut sampai hari ini, dan besok hari terakhir. Biarlah kita hari ini, kita boleh mempersiapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan, merupakan suatu anugerah, kita boleh berkumpul saat ini. Biarlah saat ini kita mau berdiam diri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyi. Bu Aicin, suaranya nggak kedengeran karena di unmute ya, di mute kali mikrofonnya. Share screen-nya belum masukin itu audio kali. Oh ya, share. Dan suara Bu Aicin juga ke mute ya. Ya, sudah kedengeran. Mohon maaf, ada gangguan. Allah
ayat 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Secara pribadi, ayat ini sungguh menguatkan saya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saya pribadi. Ayat firman ini sungguh benar-benar menguatkan saat kita ingin berhasil dengan Tuhan melalui doa. Banyak sekali hambatan. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk bisa tetap terus tenang di dalam Tuhan, sehingga apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan kita dapat sampaikan dengan kedekatan yang sungguh-sungguh pada Tuhan senantiasa. Biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan, kita mau menenangkan diri Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Tenang Bersamamu Tuhan. Hanya dekat Allahku saja, kita akan merasa tenang. Setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada-Nya. Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Ya, ke saya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam yang indah. Pada hari ini kami bersama-sama berkumpul, walaupun melalui media Zoom, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti kami akan menaikkan pergumulan-pergumulan doa kami. Berkati firman Tuhan dengan hamba-Mu yang sangat terbatas, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana, dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, izinkan saya share screen sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sorry ini kok share screen-nya lain ya. Oke. Ya. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Ya, seperti tadi sudah dibacakan, saya akan bacakan sekali lagi. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini kita semua tahu ditulis oleh Petrus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil ya. Beberapa tempat di Asia Kecil. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, dan jemaat-jemaat ini disebutkan oleh Petrus yaitu umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat-jemaat di Asia Kecil ini sedang dalam keadaan tertindas ya, dan sedang dalam keadaan tertekan dalam hidup yang susah, sehingga Petrus mengingatkan mereka untuk tetap teguh, berpegang teguh iman kepada Tuhan. Sehingga Petrus berkata bahwa mereka itu dalam pergumulan mereka harus senantiasa berdoa ya, senantiasa berelasi dengan Tuhan. Jadi Petrus mengatakan ya, kamu kalau dalam pergumulan kamu harus berdoa, tetapi berdoa juga nggak sembarangan berdoa. Kamu berdoa itu harus dalam penguasaan diri dan juga tenang. Bapak Ibu sekalian, berdoa itu adalah berelasi dengan Tuhan. Dan mereka berdoa bergumul dengan pergumulan-pergumulan di jemaat di Asia Kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, kata tenang, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kata tenang ini saya menemukan cukup menarik. Ya, kata tenang ini menggunakan nepo. Nepo itu kata yang sama digunakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dengan menggunakan kata sadarlah. LAI menerjemahkannya sadarlah. Dan ini sama dengan kata nepo yang dipakai juga oleh tenang. Dan berarti bahwa kalau mau diterjemahkan 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasalah dirimu dan jadilah sadar, tetaplah sadar supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Petrus mengatakan seperti ini? Karena sadar, orang sadar itu paling penting. Bapak Ibu kalau nggak sadar, saya pernah temani jemaat itu koma sampai 1 bulan lebih, koma ya di HICU. Jadi tidak sadar, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga ada satu video di mana orang nggak sadar ya, nggak sadar. Coba kita lihat videonya. Karena sadar itu sangat penting. Saya memperhatikan seorang pemuda yang sempoyongan. Ya. Pancasila satu untuk semua. Siap. Satu untuk semua. Pak. Pancasila. Satu untuk semua. 2
beradil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang beradab. 4. Kemanusiaan yang beradab katanya. Kata dia tadi. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Ya. Jadi 4. Tadi 6. Pancasila ada berapa? Pancasila ada 4. 3. Kata 3 gak ada 4. Jadi yang benar mana? 3 kayaknya. Kalau ini berapa? Hah? Ini berapa? Tadi sebutinnya berapa? 5. Jadi yang benar 5. 1. Keadilan dan beradab. Kemanusiaan yang beradab. 3. Keadilan yang beradab. 4. Gak tahu tuh. hilang. Ya hilang. Oh, hilang kemana? Gak tahu Kom. Bapak Ibu sekalian, itu orang lagi mabok ya, mabok ditanyain Pancasila aja nggak ngerti Pancasila, kadang 3, kadang 4. Nah itu kalau orang nggak sadar. Orang nggak sadar itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kita anak-anak Tuhan, pertanyaannya ketika kita sedang dalam pergumulan, kita sadar nggak? Dalam kondisi sadar atau panik? Nah ketika kita tidak dalam keadaan sadar, maka kita akan sulit berdoa. Karena pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Padahal berdoa itu berelasi dengan Tuhan. Berdoa itu menyandarkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana sih kita menguasai diri dan menjadi tenang dalam berdoa, dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama yaitu sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Sadar bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-7 dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Dari 1 Petrus 1 ayat 3-7 ini sudah jelas sekali menyatakan bahwa kita ini umat pilihan, yang memilih itu Tuhan. Berarti apa? Berarti kita ini bisa menerima Tuhan Yesus, kita bisa percaya pada Tuhan Yesus itu karena inisiatif daripada Allah. Allah yang memilih kita. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak yang tahu lah tentang hal ini. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kalau kita adalah inisiatif Allah, maka kalau kita melihat di dalam ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 5, dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kalau kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan Allah, maka kita juga harus yakin bahwa kita dipelihara oleh Allah. Karena kita adalah umat pilihan, Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan yang memelihara. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu mendengar kata dipelihara oleh Tuhan, kira-kira kita mau dipelihara seperti apa? Nah, ini yang seringkali kita salah berpikir. Kita berpikir kalau Tuhan memelihara kita, maka kita diberi berkat jasmani terus-menerus, diberi jalan keluar, nggak usah kerja, nggak usah berusaha apa-apa, jalan keluar selalu tersedia, diberi kemudahan, diberi kesuksesan, hidup selalu senang. Nah, kita kan maunya dipelihara seperti itu ya, sama Tuhan ya. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan hanya seperti itu, maka sebetulnya kita merendahkan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu bukan sekedar jasmani, diberi kemudahan, diberi kesuksesan terus-menerus, hidup selalu senang. Itu ujung-ujungnya, tetapi pada dasarnya pemeliharaan Tuhan itu
tidaklah sesimpel seperti itu. Coba saya mau tahu ya, Bapak Ibu boleh ketik di chat. Saya mau tanya nih ya. Ini kira-kira siapa Bapak Ibu? Dan lagi main film apa nih kalau gambarnya begini? Yang tahu? Ya, ada Jet Li ya, ada yang mulutnya ngomong Jet Li gitu ya. Bukan Bapak Ibu, ini saya waktu masih 10 tahun yang lalu sebelum masuk ke Tapang. Nah, masuk ke Tapang mukanya jadi berubah. Enggak, ini Jet Li. Jet Li ini dia sedang main film tahun 90-an, Bodyguard from Beijing ya. Bodyguard from Beijing, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah nonton ya, di mana Jet Li itu diutus dari Cina daratan menuju Hong Kong untuk melindungi seorang wanita muda yang manja karena lagi dikejar-kejar oleh mafia. Ya, ini bodyguard. Nah, ketika kita bicara tentang kata pelihara, maka pelihara itu menggunakan kata floreo. Dalam artian adalah menjaga, seperti seorang tentara militer menjaga seseorang. Dijaga oleh tentara militer. Nah, kalau kita lihat kalimat tadi, 1 Petrus 1 ayat 5, dia menggunakan kata keep by the power of God. Kemudian menurut NASB digunakan protect by the power of God. Jadi itu menandakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu berarti penjagaan Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Sehingga tidak heran kalau kita melihat di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini firman Tuhan ini menguatkan jemaat-jemaat di Asia Kecil untuk berdoa. Ketika mereka sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka sadar mereka dilindungi Tuhan, maka mereka juga akan mendapatkan kelegaan dalam arti apa? Rasa aman ketika dalam pergumulan. Seringkali anak Tuhan tidak sadar bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan. Sehingga ketika di dalam pergumulan, mereka anak-anak Tuhan seringkali gelisah, seringkali khawatir yang berlebihan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih pergumulan? 1 Petrus 4 ayat 1 mengatakan bahwa Kristus juga menderita penderitaan badani, kamu juga harus mengerti tentang hal itu, mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pergumulan itu adalah seizin Tuhan, Tuhan yang izinkan supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Tetapi untuk bisa melalui pergumulan-pergumulan tersebut, kita harus sadar bahwa kita milik Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu, orang yang tidak sadar bahwa dia adalah milik Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan, seringkali dalam pergumulan dia mengambil hal-hal atau mengambil jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana ada satu kisah, ada dua orang pergi ke bait Allah dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Satu orang Farisi dan satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi mengatakan, aku ini nggak sama seperti orang lain. Aku ini bukan perampok. Aku ini bukan orang lain. Aku ini bukan berzina. Aku ini bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia nunjuk pemungut cukai itu kira-kira gitu. Aku puasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Ini orang Farisi ketika berdoa. Lalu pemungut cukai, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, tidak berani melihat langit, itu tanda Tuhan di situ yang bertata, tidak berani melihat Tuhan, kira-kira gitu. Tetapi dia pukul dirinya dan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Pertanyaannya, siapa yang sadar diri? Siapa yang sadar akan siapa dirinya? Orang pemungut cukai, dia sadar dirinya orang berdosa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa sehingga dosa kita tidak bisa membuat kita bagaimanapun, karena dosa kita tidak bisa selamat. Hanya karena inisiatif Allah kita bisa selamat. Ini yang membuat kita mampu melalui pergumulan-pergumulan hidup. Kita tidak berani berbangga diri di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa bermegah karena belas kasihan Tuhan. Sehingga dalam pergumulan baik besar ataupun kecil, kita senantiasa sadar bahwa Tuhan akan menyertai kita. Karena kita lemah. Bapak Ibu, adalah lebih baik kita dikenal sebagai orang berdosa daripada hidup penuh dengan kemunafikan. Jangan merasa diri kuat. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Kita hanya bisa hidup karena Tuhan. Kita hanya bisa bersandar pada Tuhan dalam pergumulan hidup. Gak usah berbangga menjadi orang pintar. Tidak usah berbangga menjadi orang yang mungkin punya jabatan-jabatan gerejawi. Kalau hati kita tidak sadar bahwa kita ini hanya manusia berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Sadar siapa kita adalah sesuatu yang penting. Nah, ketika kita berdoa, tanpa kesadaran siapa kita di hadapan Tuhan, maka yang ada adalah doa-doa yang penuh dengan kemunafikan. Seperti doa yang dinaikkan oleh orang Farisi tadi. Dia tidak sadar bahwa dia itu adalah manusia berdosa, sehingga dia berdoa dengan penuh kesombongan. Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan, seperti malam hari ini, berdoa dengan kesadaran penuh bahwa kita ini hanyalah debu yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting. Ada 2 poin penting. Yang kedua adalah sadar akan tugas dan tanggung jawab kita. 1 Petrus 4, kalau tadi 1 Petrus 4 ayat 7, ini maju. Kalau tadi kita mundur, sekarang kita maju. Setelah 1 Petrus 4 ayat 7 ini bicara tentang tanggung jawab sebagai orang pilihan. 1 Petrus 4 ayat 8-10. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi yang kedua, di dalam menghadapi pergumulan, kita anak-anak Tuhan juga harus sadar, tetap sadar tugas dan tanggung jawab kita. Bukan jangan sampai pergumulan-pergumulan yang berat melegalkan kita untuk meninggalkan pelayanan, tidak lagi melayani Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 9-24 itu tertulis, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana, ini kata kuncinya ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesadaran dari teks ini kita bisa melihat kesadaran siapa kita menentukan keberadaan hati kita. Bapak Ibu sadar tidak tanggung jawab kita? Siapa kita? Kita hidup mengandalkan siapa? Mengandalkan Mamon atau mengandalkan Tuhan? Disitulah menentukan di mana hati kita berada. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kolose 3 ayat 1-3.
Di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, saya baru kemarin memperhatikan satu ayat ini, 3 ayat ini. Ini menarik sekali. Di dalam ayat 15 terutama saya mau menekankan. Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya? Kalau kita melihat teks ini, contoh kisah ini ada problem nggak? Ada problem, jelas problem. Ada seseorang yang kurang makan, tidak ada kain yang baik, kedinginan, ya. Kemudian orang ini, ya udah kamu cari makan aja, tidak berbuat apa-apa, tahu masalah tetapi tidak berbuat apa-apa. Ini berarti apa? Tidak tahu apa tanggung jawabnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sering berpikir kita nggak boleh sembarangan kasih orang. Iya betul, kita harus juga berhikmat. Tetapi ada satu sisi, kita tidak bisa meremehkan ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Anak-anak Tuhan ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu urusannya sama Tuhan, bukan sama dunia. Kalau hatinya tulus di hadapan Tuhan, maka urusannya sama Tuhan. Beda dengan anak-anak bukan anak Tuhan, maka urusannya sama dunia. Kita anak-anak Tuhan berbuat kebaikan sedikit saja, urusannya sama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 ayat 37 sampai 40 dikatakan begini, maka orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku." Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu adalah umat pilihan, orang pilihan, berarti dalam pergumulan, tetap yakin Tuhan pelihara. Dan kalau tetap yakin Tuhan pelihara, maka sadar yang kedua adalah sadar akan tanggung jawab kita, yaitu apa? Menjadi berkat. Ketika anak-anak Tuhan melakukan kebaikan sekecil apapun, maka urusannya sama Tuhan. Bapak Ibu memberi makan orang miskin, Bapak Ibu memberi makan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ambil contoh satu teks, mumpung kita lagi masa-masa Pentakosta ya. Kalau kita melihat jemaat mula-mula, saya ambil contoh jemaat mula-mula dah. Saya nggak suka ambil contoh gereja lain. Saya suka ambil contoh jemaat mula-mula ya. Ini udah jemaat paling bagus, jemaat mula-mula. Nggak usah ambil contoh mana-mana. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Coba lihat. Yang saya merah-merahin ya Bapak Ibu lihat ya, supaya saya tidak perlu bacakan terlalu panjang. Nah ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Kita lihat dampaknya nih. Saya bagi 4. 1, 2, 3, 4. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini gara-gara apa? Kalau kita mundur ke pasal 1, kita melihat bahwa Petrus berkhotbah dengan demikian luar biasa, memberitakan firman Tuhan. Petrus yang sudah diubahkan Tuhan karena sudah Pentakosta, Petrus diubahkan oleh Tuhan, dia dengan berani berkata-kata. Akibatnya apa? Ditambahkan jiwa, diberikan jiwa. Jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus bertobat. Berarti apa? Petrus berbuah. Jiwa-jiwa ini 3.000 ini adalah buah pelayanan Petrus. Lalu coba kita melihat seterusnya. Setelah berbuah apa yang terjadi? Mereka dilayani oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka dilayani dengan firman Tuhan. Mereka diam bertekun berdoa. Dilayani Tuhan. Lalu setelah dilayani Tuhan, apa yang terjadi? Mereka melayani Tuhan. Kalau ingat pembinaan BP, semua
pekerjaan-pekerjaan yang berbuah, semua awalnya dilayani oleh Tuhan. Setelah itu mereka melayani Tuhan. Coba lihat jemaat mula-mula melayani kayak apa. Semua orang menjadi percaya bersatu. Kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta mereka yang membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Setelah mereka melayani Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berbuah. Mereka berbuah. Dan ketika mereka berbuah, buah-buah itu pasti dilayani Tuhan, dilayani lagi ya? Dilayani lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat buah-buah dari teks ini ya, di dalam teks 47 ini, maka kalau kita melihat hasilnya di mana? Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31, di mana dikatakan kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka dalam pergumulan. Kalau kita mundur, maka dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31 mereka sedang dalam pergumulan. Tetapi dalam ayat 32-37 dikatakan mereka yang percaya sehati sejiwa, tidak seorang pun berkata bahwa segala sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Berbuah lagi ya? Berbuah. Kenapa mereka berbuah? Karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka dilayani oleh firman Tuhan. Menarik Bapak Ibu gereja mula-mula ini. Bisa bayangkan jemaat gereja Kristus Ketapang, kalau masing-masing pribadi lepas pribadi, mau dilayani oleh Tuhan, mau dilayani oleh firman Tuhan, setelah itu melayani Tuhan, kemudian pasti nggak berbuah. Pasti. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadar bahwa kita ini umat pilihan Allah, kita sadar akan tugas tanggung jawab kita, maka kita akan bisa berbuah. Sadar itu penting, sadar tanggung jawab. Jangan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka melakukan hal-hal rohani, mereka melakukan hukum Taurat, tetapi satu sisi mereka menjadi orang yang munafik. Mereka tidak tahu tugas tanggung jawab mereka, tetapi mereka malah menjatuhkan orang dan hidupnya menjadi batu sandungan. Sadar siapa kita ada sesuatu yang penting. Berdoa tanpa kesadaran akan melakukan tugas dan tanggung jawab kita adalah doa yang penuh dengan kemunafikan. Bapak Ibu saya sebagai penutup, C.S. Lewis mengatakan, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan ingin satu tindakan. Kita bertindak. Enggak. Tuhan itu bukan ingin kita melakukan satu tindakan tertentu, tapi Tuhan ingin orang-orang tertentu. Tuhan ingin orang-orang tertentu yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan ingin Bapak Ibu berelasi dengan Tuhan. Pertanyaan sebagai penutup. Siapa Bapak Ibu di hadapan Tuhan? Tulus? Setia? Selama ini ketika bicara tentang Tuhan, selama ini melayani Tuhan, selama ini berbicara tentang program-program gereja, terutama yang majelis BP, siapa kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah dilayani oleh Tuhan? Kita bersedia dilayani oleh Tuhan? Apa yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita? Dan bagaimana, terakhir paling penting, bagaimana Allah melihat hati kita ketika kita berdoa. Jangan bicara tentang bagaimana gereja mau bertumbuh kalau kita tidak pernah mendoakan gereja kita. Contohlah jemaat mula-mula, itu adalah contoh jemaat yang paling baik. Mari Bapak Ibu sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, saya ajak Bapak Ibu berdiam sejenak. Kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan, 3 pertanyaan. Suaranya kedengaran enggak ya?
Belum, Bentar Pak. ya. Nggak kedengeran. Selidiki aku, lihat Kita renungkan sejenak. apakah ku sungguh mengasihimu, ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Diam sejenak di hadapan Tuhan. Dan menilai Kita bertanya, apakah hidupku, ketika Tuhan saat ini melihat hati kita, tersembunyi bagimu. adakah yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan? Selidiki aku, Apakah Tuhan akan mendapati hati kita semua? Ketika kita melayani Tuhan memang sungguh untuk Tuhan atau untuk ego kita, untuk kepentingan-kepentingan kita, Kau yang Maha Tahu, untuk memuaskan ambisi kita, ataukah memang kita memikirkan pekerjaan Tuhan? Apakah dari semua kita di tempat ini yang saat ini mengikuti persekutuan doa, ketika Tuhan panggil kita saat ini menghadap Dia, akankah Tuhan mendapati anak-anak Tuhan yang hatinya setia kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia? Atau justru Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, walaupun engkau setiap hari berada di rumah Tuhan, tapi aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan tanggung jawabmu dengan tulus di hadapan Tuhan. Kamu tidak bersandar pada Tuhan. selidiki aku, Bapak Ibu sekalian, mari kita refleksikan hati kita saat ini. Betulkah saat ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi BP, menjadi majelis. Dan ada juga di antara kami mungkin jemaat
yang rutin beribadah, rutin persekutuan, rutin KTB, rutin care group. Tuhan, saat ini kami semua berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah hati kami. 1 tahun lebih pandemi melanda dunia, juga Indonesia. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Tuhan, lihat hati kami saat ini. Apakah kami masih setia pada Tuhan? Jangan-jangan walaupun kami masih sibuk melayani, Tuhan tidak mendapati hati kami setia sama Tuhan. Mungkin setiap hari kami rekaman online, kami menyiapkan hal-hal untuk semua ibadah. Ternyata Tuhan tidak mendapati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Semua hanya rutinitas belaka, dan seringkali hanya untuk mengisi waktu-waktu kosong kami. Tuhan, selidiki kami. Lihat hati kami. Kami rindu, kapanpun Tuhan memanggil kami menghadap Tuhan. Tuhan berkata pada kami, kami adalah hamba-Mu yang baik dan setia. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami banyak berbicara tentang Tuhan, tapi hati kami tidak mengasihi Tuhan. Kami banyak bicara tentang melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya kami melayani diri kami. Kami bicara hal-hal rohani, tetapi sebetulnya kami mementingkan kepentingan-kepentingan jasmani. Tuhan, ampuni kami, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hatinya tulus dan setia, mencintai, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyono. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita bersatu hati, kita mau menaikkan doa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, dan para Menteri beserta Kabinet agar boleh diberikan hikmat dan takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia untuk menjadi rakyat Indonesia yang sejahtera dan bersatu, tidak terprovokasi dengan isu sara, dan boleh lebih maju lagi ke depannya. Kita juga mau berdoa agar pemerintah dapat segera mendistribusikan vaksin corona untuk di kota-kota besar yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke hingga ke pedesaan, sehingga semua bangsa Indonesia dapat segera dibebaskan dari COVID-19 ini. Kita juga mau berdoa akibat dari pandemi corona yang berkepanjangan, banyak keluarga-keluarga yang bercerai, para pekerja yang terpaksa di PHK, juga perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya bangkrut. Kiranya Tuhan memberikan kita semua sukacita, kesabaran, kekuatan, hingga pemulihan untuk kita semua. Mohon kesediaan untuk Bapak Pendeta Danili untuk memimpin kita pokok doa ini. Oke, mari kita berdoa. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak Richard? Mendengar, Pak. Oke, makasih. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Bapak, terima kasih untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan. Di hari ke-9 ini kami sungguh bersyukur. Kami bisa bernafas, bisa minum, bisa makan. Ini satu sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diizinkan selain mendengarkan firman, berdoa. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, untuk Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet. Kami percaya Engkau sudah memberikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada mereka. Biarlah mereka
mengejawantahkannya, melakukannya di tengah-tengah bangsa negara kami ini dengan takut akan Tuhan. Baik Presiden Jokowi dan seluruh aparatur negara. Tuhan, biarlah mereka bersatu untuk memajukan bangsa ini, Bapak. Terima kasih. Biarlah pemerintah yang selama ini sudah bekerja keras dari Menkes dan gugus COVID-19 sehingga vaksin boleh terus didistribusikan dengan baik dan merata, baik dari kota besar, di provinsi, di kampung-kampung, semua boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan semata. Bapak, kami tahu dan kami melihat juga di sekitar, baik orang percaya, orang Kristen maupun non-Kristen, dampak daripada corona ada yang tidak bisa bekerja lagi karena perusahaannya gulung tikar atau bangkrut. Sehingga Tuhan sebagai kepala keluarga yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Kami melihat Tuhan, jangankan biaya sekolah, biaya hidup, bahkan sampai Indomie telur saja sampai sulit ya Tuhan. Untuk biaya kos dan lain-lainnya, belum lagi kalau sakit. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mempercayakan gerejamu GKK dan juga gereja-gereja lain kami melihat. Mereka boleh Tuhan pakai menyalurkan berkat-Mu ya Tuhan, baik uang maupun materi yang lain sekalipun tidak banyak. Tapi kami bersyukur jemaat-jemaat Tuhan boleh tertolong. Biarlah Tuhan membukakan lapangan pekerjaan bagi saudara kami yang terimbas daripada dampak virus corona ini yang terus berkepanjangan sudah 1 tahun lebih. Kami tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kami percaya semua yang terjadi atas kontrol kendali daripada Tuhan. Sekalipun mungkin kami secara manusia bertanya-tanya di mana Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang mengendalikan semua keadaan di bumi ini, khususnya anak-anak Tuhan. Biarlah memberikan kami semua kesabaran dan kekuatan, baik anak-anak Tuhan maupun seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa untuk Gereja Kristus Ketapang. Kita juga rindu untuk badan pengurus, majelis, dan juga pertumbuhan kerohanian. Kita mau berdoa untuk para majelis dan badan pengurus periode yang terpilih 2021 sampai 2024 agar semua diperlengkapi dengan kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan. Mereka boleh memberi diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan berkomitmen untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat GKK, baik dari yang anak-anak sekolah minggu maupun hingga yang lansia. Kalau di tengah pergumulan di masa pandemi ini, kita semua boleh tetap setia. Kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpengharapan, ada sukacita, dan terus berbuah. Kita juga mau berdoa untuk tim ibadah khususnya di masa pandemi ini, kita ibadah online, baik di kebaktian umum maupun di kebaktian sekolah minggu di masa era digital ini. Kita perlu sekali dengan inovasi dan bahkan kreativitas dalam menyampaikan firman Tuhan, pujian melalui online ini. Khususnya untuk sekolah minggu, pujian dan firman Tuhan yang disampaikan agar boleh terus tertanam di hati mereka yang masih anak-anak dan juga pastinya tidak membosankan. Untuk pokok doa GKK ini mohon kesediaan Ibu Reli untuk memimpin kita doa bersama. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan boleh memelihara gereja Kristus Ketapang, baik pusat dan pos-pos. 1 tahun kami boleh lalui dengan segala pergumulan di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk para majelis, para badan pengurus yang memberi diri untuk kami boleh bersama-sama melayani di periode 2021-2024. Tuhan,
Kami percaya oleh kuasa-Mu lah yang memampukan kami untuk melayani. Dan Tuhan yang terus memberi kami kepekaan, hikmat di dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya terjadi terus di tengah-tengah pandemi pun, kebangunan rohani boleh terjadi. Perlengkapi kami terus-terus. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu boleh Tuhan gerakkan di dalam pendekatan kepada jemaat di tengah pandemi. Tapi kami pun memiliki keterbatasan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang Tuhan percaya bagi gereja-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, bantu mereka untuk terus diingatkan. Engkau peduli dalam kehidupan mereka. Kami terus berdoa supaya Tuhan boleh menolong pertumbuhan anak-anak kami, jemaat kami. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua bagian sampai kepada lansia. Sungguh Tuhan yang boleh menolong. Supaya di tengah-tengah pandemi ini, masa pemurnian ini, masa yang sulit tapi kami berdoa. Taruh terus di hati kami, di hati jemaat-Mu. Hati yang merindukan Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah sepertinya tiada harapan. Di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dengan himpitan ekonomi maupun mungkin relasi. Tapi bantu kami melihat, kami tidak pernah sendiri. Engkau hadir dalam hidup kami. Itu cukup bagi kami. Kami juga bersyukur untuk para tim ibadah. Baik kebaktian umum, sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan di pos-pos pun ada pelayanan online. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa. Tuhan yang menolong semua tim. Tuhan yang bantu supaya semuanya boleh ditolong oleh Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami boleh diperlengkapi Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih untuk semua tim multimedia. Bahkan sekretariat yang terus Tuhan pakai untuk mengembangkan pelayanan online. Demi pengembangan pelayanan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja-Mu, Gereja Kristus Ketapang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau lanjut untuk mendoakan bagi jemaat-jemaat dari Gereja Kristus Ketapang yang sakit. Bapak Ibu, ini ada 2 slide. Mungkin agak banyak nama-nama yang akan disebutkan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Saya bagi ya untuk slide pertama. Untuk slide pertama, nanti nomor 1 sampai nomor 6 adalah para kaum bapak ya, pada kaum pria. Untuk slide kedua, nomor 7 sampai 12, nanti kaum ibu yang membawakan doa. Kita sama-sama berdoa untuk berdoa bagi jemaat. Ada Ibu Juliana Chandra, suami dari Ibu Juliana Chandra, Bapak Julius Wang Saharja yang kena stroke, dirawat di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Ada Bapak Denny Latif juga stroke. Doakan supaya Ibu Liliana diberikan kekuatan di dalam merawat suaminya. Ada Ibu Grace Ong yang pasca jatuh sekarang masuk ICU dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras. Ada Ibu Dina Puspita pasca jatuh ada tulang lengan yang luka harus disuntik 1 minggu 3 kali. Juga ada Ibu Liana Gunawan dan Ibu Wati pasca pemulihan setelah dirawat di rumah sakit. Berikut untuk nomor 6 ada Saudara Yunus, anak Ibu Anyo, belum bisa berjalan karena ada luka di kaki akibat diabetes yang tinggi. Ini untuk kaum pria yang nanti kita bisa doakan bersama-sama. Berikut, slide berikutnya saya bacakan dulu. Untuk nomor 7, ada Bapak Simon Lazuardi, operasi mata. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi Bapak Ishak Kristianto, pemulihan pasca operasi yang sedang diterapi untuk dapat berjalan kembali. Ada Ibu Punisa, mamahnya Lina sedang
sakit jantung dan dirawat di rumah sakit Tarakan. Ada Oma Maria Loa bersama anak dan 3 cucunya positif COVID-19. Ibu Susan Indriani, TPMK, istri dari Bapak Tato Setia Brata, besok pagi akan dioperasi mata sebelah kirinya karena ada masalah pada retina. Untuk yang ke-12 ada Bapak Sani Darmadi, suami dari Ibu Meme, opnam di Rumah Sakit Geraha Kedoya, lemas karena kekurangan kalium. Kita berdoa bersama-sama untuk yang kaum pria untuk poin 1 sampai 6 dan untuk yang kaum wanita nomor 7 sampai 12 kita mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami percaya di tengah lemah tubuh mereka, di tengah rasa sakit mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang mungkin tertera namanya yang kami sebutkan, juga mungkin ada nama-nama yang belum kami sebutkan dan yang juga sedang sakit. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengetahui apa yang kami rasakan, anak-anakmu yang ada di rumah yang sakit maupun yang di rumah sakit. Tuhan yang mau menopang mereka satu persatu, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kami. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan mereka penghiburan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan juga penghiburan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa. Saatnya kita mau berdoa untuk doa pribadi. Di saat ini mungkin dalam waktu persekutuan doa 10 malam ini, bagi Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ada satu nama, baik orang tua, mungkin teman, mungkin saudara, tetangga, yang belum percaya Tuhan, kita mau doakan malam hari ini. Atau mungkin ada satu nama teman kita yang mungkin sudah mulai undur, sudah meninggalkan Tuhan. Kita mau berdoa. Selain doa pribadi, kita juga mendoakan satu nama. Bapak Ibu boleh sebut satu nama di dalam hati. Kita rindu mau mendoakan bagi orang tersebut. Sambil saya mengiringi sebut pujian, mari kita berdoa.
Hafiz. Ya, amin. Puji syukur kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Pada saatnya kita mau mengakhiri persekutuan doa ini dengan kesediaan Pak Richard untuk doa berkat. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah segala kehidupan kami adalah kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan. Ada banyak perkara yang tidak kami mengerti, ada banyak hal yang kami bingung untuk menghadapinya, tapi biarlah pimpinan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat selalu akan tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Roh Kudus yang terus memimpin setiap langkah hidup kita, dan terimalah berkat daripada Dia. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.